karena berkat dan anugerah yang menghibur hatiku. Tolong ajar hamba nyanyi lagu saleh yang merdu, dapat hamba pun memuji akan Yesus penebus. Hamba sangatlah berhutang pada juru selamatku, karena segala kasih sayang serta kemurahan-Mu. Allah menggenap diriku, ya Al-Masih Tuhanku. Hamba mau serahkan diri, badan jiwa padamu. Mari kita berdoa. Saya minta saudara Tenggang membuka dengan doa. Kuasa-Mu yang mengatasi segala bahaya, supaya selalu kami boleh berharap dan bersandar pada-Mu. Selalu kami boleh hidup makin dekat dengan Engkau, Tuhan. Kami tahu semua ini kemurahan-Mu untuk bisa mengenal Engkau dengan benar. Sebab itu urapi kami semua, ajari kami, pakai hamba-Mu sebagaimana Kau mau pakai dia. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati-Mu, pujilah. Yula fenda mara wa mayatala roa amandena roa amayala so kamarema. Kamu yang menasang hena salamu wara kamasen damu salemara. Tuhan, terima kasih untuk firman. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan, supaya bebas daripada segala dosa, kami hanya menurut Engkau saja. Kau Allah yang Maha Kuasa, tinggal di tempat yang maha tinggi. Kau juru selamat kami, tinggal di hati kami. Perkara yang ajaib yang Kau sudah berikan kepada kami, yang membuat kami menang dan bahagia. Tuhan, berkati kami berganda-ganda. Sediakan kami untuk makan dan minum berjamuan. Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Sirah pasal yang ke-7 ayat 33 sampai 36. Sirah pasal yang ke-7
ayat 33 sampai 36. Begini bunyinya. Hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang yang hidup, tapi orang mati pun jangan kau kecualikan pula dari kerelaanmu. Jangan menjauhi orang yang menangis, dan hendaklah berduka cita dengan yang berduka cita. Jangan segan menengok orang sakit, sebab karenanya engkau akan dikasihi. Dalam segala urusanmu, ingatlah akan akhir hidupmu, maka tak pernah engkau akan berdosa. Saudara, memang betul kalau kita ingat akhir hidup kita, kita tidak akan pernah salah. Kalau kita lupa akhir hidup kita suka bisa dam, kita suka bisa kokati, kita bisa jadi egois, kita jadi serakah, jadi macam-macam. Kalau kita ingat akhir hidup kita tahu satu pun nggak akan kita bawa. Jadi nggak akan kita ribut-ribut dengan perkara yang kita nggak akan bawa. Ya bodoh sekali kan? Kalau kita ingat akhir hidup kita tentu akan tahu orang-orang yang dikeliling kita itu dengan hal-hal yang kita tidak akan bawa pulang masih bisa dihibur, masih bisa disenangkan. Saudara-saudara, kita nggak akan ngitung-ngitung panjang-panjang. Coba bayangin, saya kalau parkir itu selalu bayar lebih dari itu. Soalnya apa? Buat saya lebih nggak apa-apa. Tapi buat tukang parkir itu sampai priritnya aja lain kok. Kalau saya bayar ceceng gitu ya priritnya, terima kasih prit gitu panjang. Saudara. Jadi kenapa kita dengan harga murah bisa bikin itu nggak bakal saya bawa pulang itu 1.000. Saudara. Jangan nanti kayak orang punya Mercedes Benz baru. Tukang parkirnya minta gopek. Waktu itu baru cepet. Ngamuk nih, turun, bantah-bantahan. Ya tukang parkirnya ya diem terus akhirnya kalah. Tapi dia bawa paku. Mobilnya keluar dibaret, pakai paku dari depan ke belakang. Berapa juta dia mesti bayar. Jadi kita seringkali itu nggak mikir kita bakal pulang. Kita nggak mikir itu. Saya sekarang pekerjaannya saben hari itu nunggu atau orang minta tolong atau nunggu waktu saya. Cuman gitu aja. Saudara, satu saat ada yang telepon dari Singapura. Dia bilang, "Om tolong doain ya, mak saya mati di Jakarta." Ya, saya doain. Apa saja. Saudara, kalau nggak ada orang yang nyari saya, ya nggak apa-apa, saya nunggu saat saya. Saudara tahu, orang lain barangkali pengen memaksakan untuk bisa hidup sehari lebih. Saya enggak. Saya nunggu kapan datangnya. Sebab makin saya nunggu, makin saya enggak merasa butuh apapun. Sebab semua tidak akan saya bawa. Paling enak tahu enggak? Pergian enggak bawa apa-apa itu paling enak. Itu orang-orang kalau pulang lebaran itu saya kadang-kadang itu ngeri dia. Barangnya sama orangnya banyak barangnya. Beratnya juga berat barangnya. Dan itu mau digendong sana sini. Saya hebat sekali kalau lihat orang. Saya paling senang kalau bepergian tidak bawa apa-apa. Gak ada apa-apa. Orang-orang aja itu paling enak. Saudara tahu, kita seringkali lupa. Iya. Saudara seringkali lupa atau ngelupa. Banyakan itu melupa. Kalau sudah keranjingan dengan apa yang ada di sini saja, kita terus lupa. Padahal Tuhan kasih semua yang ada di dunia ini kepada kita supaya kita menikmati. Nah, nikmati itu dengan arti bahwa untuk waktu tertentu.
Saudara, saya punya teman baik juga untuk waktu tertentu. Pada satu saat dia pulang, nggak ada lagi. Asal kita sadari, semua itu untuk waktu tertentu loh. Musuh pun untuk waktu tertentu. Jangan takut, nanti kan dia berhenti. Apa saja. Dan bahagia saudara, kalau saudara bisa tahu lihat waktunya yang Tuhan atur. Luar biasa, nggak bakalan sampai kita patah hati, sampai kita ngenes, sampai kita apa, enggak. Semua ada waktunya. Dan ini semua untuk bikin, semua tujuannya Tuhan mau bikin hidup saudara senang. Jangan saudara, loh semua. Saudara pikir, oh kalau kedatangan tamu senang. Senang sampai waktu tertentu. Kalau saudara udah ngantuk, tamunya nggak pulang, itu ganggunya setengah mati. Jadi saudara lihat, semua ada waktunya. Dan ini enak kalau saudara lihat gitu ya, saudara bisa. Keliling saudara itu saudara tabur kemurahan. Sebab kalau saudara kenal waktunya, saudara jadi murah hati. Saudara jadi nggak macam-macam. Bisa enak bergaul dengan ini, enak dengan itu, enak. Semua bisa dinikmati. Masa-masa yang gak enak pun kita bisa nikmati. Karena ada waktunya. Kita gak terbelenggu, gak berdosa, gak diikat oleh apapun dalam dunia ini. Itu paling enak. Saya masih ingat tuh, kalau orang tua dulu itu susah ya. Papa saya itu hidup di zaman lain. Hidup di zaman dimana gaji 30.000 untuk sebulan itu cukup sebagai clerk itu sebagai, kalau sekarang administrator gitu di 30.000. Saudara, waktu ada devaluasi, dia nggak ngerti itu. Dia nggak ngerti bahwa duitnya sekarang nggak ada artinya. Saudara, dia masih hidup di zamannya. Sebab itu saya juga nggak pernah jelaskan dia harga sekarangnya berapa, saya nggak pernah jelaskan. Kalau jelaskan bisa semaput. Seumur hidup dia belum bisa ngumpulin. Sekali saya pakai untuk bayar tiket dari Surabaya ke Semarang, dari Surabaya ke Jakarta. Kalau dia tahu harganya berapa, dia bisa semaput. Dia nabung seumur hidup, nggak pernah lihat uang seharga itu, ratusan ribu nggak pernah. Kalau dulu ratusan ribu, kalau saudara punya beberapa ratus ribu, saudara terkenal sebagai toner. Oh, toner, saudara tahu. Gak usah milioner, toner aja tuh sudah orang tuh di desa. Jadi saudara dia nggak bisa. Nah, kalau kita mau bisa hidup, kita mesti tahu, kenal Tuhan. Dan tahu untuk apa, berapa lama tiap-tiap perkara itu dikasih kepada saudara untuk waktu tertentu, dan berapa lamanya itu Tuhan yang menentukan. Bahagia kita kalau kita bisa nikmati sampai saat terakhir itu dengan baik. Orang susah nikmati gitu. Saudara tahu Tuhan ngasih itu sementara semua kan? Tapi saudara bodohnya itu apa? Oh, belum sampai sementaranya sudah ditunggu-tunggu. Jadi sebelum mati udah kayak orang mati. Saudara, kalau saudara tahu Tuhan ngasih pada waktu tertentu, nikmati sampai saudara lihat di layar televisi, kalau saudara setel timernya, dia nyala lagi, timernya berapa? Kalau tinggal 1 menit. Kalau saya tinggal 1 menit, saudara tahu sebentar lagi mati TV-nya. Kalau mau nggak mati ya nyalain lagi. Nah, semua dalam hidup kita itu ya, kita bisa nikmati sampai the last minute, menit terakhir, paling bahagia. Saya nggak mau sekarang beli peti mati terus nungguin di pinggir peti mati hanya nongkrong. Kapan aku mati? Ngapain? Saya nikmati apa yang Tuhan kasih, dan sambil saya nikmati saya tahu saya bukan budaknya. Nikmati.
Ada banyak orang yang tidak bisa menikmati. Ada banyak orang begitu dia senang, dia jadi budaknya. Begitu sesuatu nyenengkan hatinya, langsung jadi budaknya. Kalau saudara tahu nikmat itu apa, saudara tuanya, saudara bisa memakainya sampai detik terakhir. Nah, saudara lihatin, saya itu kenal Tuhan tuh kaya luar biasa tuh itu. Karena saya lihat tuh acaranya Tuhan tuh loh. Dengan saya aja dah, saya nggak mau lihat lainnya. Dengan saya, ya, dia ngasih saya tanggal ini, jam ini, sampai tanggal itu, jam itu. Persis nanti dia kasih saya yang lain. Acaranya lain. Tanggal ini, jam ini, sampai tanggal itu, jam itu. Nikmati tanggal itu. Nah, kita tuh nggak bisa nikmati. Kalau sudah tahu, iya. Apalagi kalau rumah kontrakan itu loh. Kontrak saudara nggak tahu, saya tahu sih ngerasain dengan anak 8 kontraknya setahun. Bayangin. Tahu-tahu nanti udah tinggal sebulan lagi. Tapi saya nggak mau nunggu. Pokoknya nikmati sampai hari terakhir. Hari terakhir ya pindah kalau nggak bisa diperpanjang. Udah. Dan Tuhan ngajar saya untuk menikmati waktu ini. Saudara, dalam dunia ini semua itu jalan menurut waktunya Tuhan. Orang yang nanti kalau sudah mau mati itu sakit-sakitan ya itu saya belum, ya kan, nanti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu. Ya jangan makan. Kalau sudah siap untuk mati jangan makan. Dan nanti kalau mati nggak makan, atau rakus. Enggak, kita nikmati itu nggak rakus, nikmati itu ya. Sering kali kalau saya makan di rumah orang, saya ambil nasi sedikit gitu ya, langsung tambah bakso. Nah, saya tanya, kamu masak ini mau supaya saya bahagia, nikmati, atau mau saya sakit? Ya bahagia, ya udah, biarkan saya ngambil jatah saya dengan jalan saya. Sering kali kan kita nggak mau, pokoknya masukin. Kalau saudara mau menikmati waktunya Tuhan, nggak ada yang kurang. Indah sekali caranya dia ngatur, indah sekali. Jangan nanti kalau sudah seminggu dikasih makan ayam goreng, terus minggu depannya pakai ayam rebus, terus masih ngenes mikirin ayam gorengnya minggu lalu. Enak bener deh. Jadi sekarang nggak enak. Dan saudara, nikmati apa yang Tuhan sediakan, dan saudara akan bahagia. Dan ya, itu kalau saudara nggak pernah lihat yang Tuhan sediakan, ya nggak pernah bisa nikmati tentunya ya. Kalau saudara tahu yang Tuhan sediakan, pekerjaan yang Tuhan sediakan itu ditaruh di pangkuan saudara. Gak usah nyari-nyari, gak usah bingung-bingung. Jangan nyari-nyari yang belum dikasih, yang dikasih. Gitu. Pekerjaan itu begitu. Orang-orang juga begitu. Saya nggak pernah memforsir, waduh mau nasihatin orang, mau apa, mau melayani, enggak. Pada saat itu ditaruh di pangkuan saya, itu saatnya mulai saya kerja. Tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Itu sebabnya paling indah. Saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bikin rencana yang luar biasa dah. Rancangan dia itu luar biasa. Saudara lihat aja sekarang itu, kalau saudara lihat ya peta itu perakiraan cuaca gitu tuh ya, saya lihat tuh. Ini Tuhan lagi ngamuk di daerah utara nih. Badai itu macam-macam, ada Tina, ada apa, kasih nama gitu saudara. Saudara tahu, sementara di bagian Katulistiwa itu kering sama sekali. Mau bikin hujan buatan aja nggak bisa kok. Hujan buatan tuh bisa kalau ada awan. Ini nggak ada awan, awannya disedot ke utara semua, banjir semua di sana. Nah, saudara lihat kan itu ada acara apa? Semua sekarang yang ribut tuh di daerah bagian utara semua. Ya bangsa lawan bangsa, angin terus,
hujan lebat, semua di sana semua. Sini lagi istirahat. Paling-paling ya kapal terbang ambruk, itu paling-paling. Saudara perhatiin tuh. Petanya dunia ini, saudara akan lihat Tuhan punya rencana tertentu. Lihat yang jelas, baca yang benar. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16, kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Memang betul, satu-satunya yang tidak takut maut itu adalah Tuhan. Nah, memang iya. Oh, dia Tuhan atas hidup dan mati. Dan saudara-saudara hanya tidak takut mati karena satu hal ini saja. Karena Tuhan memihak saudara. Kalau memang saudara percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, saudara tidak takut mati. Takut mati itu mengancam semua orang di dalam dunia ini. Saudara, sebab apa? Yang jelas-jelas nggak bisa dihitung itu adalah mati, maut. Nggak bisa. Orang bisa diramalkan, dokter sukanya ngeramalkan umurnya masih 3 bulan. 3 bulan nggak mati. Saudara tahu, ada laki, saya dulu punya om gitu. Dia tepuk dadanya. Aku seger buger gini kok, besok paginya mati. Saudara, jadi nggak bisa. Satu-satunya yang tidak takut maut, tidak takut hitungan maut, tidak takut datangnya maut. Enggak selalu maut kalau datang pakai ketok pintu dulu. Dia bisa datang tanpa ketok pintu. Ya, saudara boleh sungut-sungut, ya, nyalakan. Memang nggak tahu aturan. Memang dia nggak tahu aturan, dia punya aturannya sendiri. Tapi satu-satunya yang bertuan atas maut adalah Tuhan. Hebat sekali. Nah, kalau saudara nggak mau nikmati itu, orang bilang ya semua di tangan Tuhan, semua tangan Tuhan itu saudara ada di pihak Tuhan atau enggak? Nah, ngeri kan? Dia bilang ya hidup atau mati itu di tangan Tuhan. Saudara ini di pihak Tuhan apa enggak? Kalau saudara tidak di pihak Tuhan, kok berani-beraninya ngomong gitu? Nanti rencana saudara tengah jalan digagalkan. Karena mau datang tiba-tiba. Ya, saudara. Apakah saudara benar hidup sekarang bebas dari takut maut? Benar? Apa saudara nggak takut? Kalau makin saudara kenal Tuhan, makin saudara dekat dengan Tuhan, makin saudara nggak takut. Enggak. Saya dulu ngadepin orang, dia sakit nggak bisa bangun. Dia manggil saya datang. Pertanyaan pertama yang saya tanya dia, takut mati nggak? Dia saking kagetnya nggak bisa mikir. Kalau orang tahu, dia sudah siap-siap. Nanti kalau pokoknya boksu nanya, takut mati nggak? Bilang nggak. Nggak gitu. Ini dia nggak mikir, dia sangka saya mau ngomong apa, manis-manis apa-apa. Saya cuma tanya, pertama saya datang, kamu takut mati nggak? Enggak, dia bilang. Ya udah kalau nggak takut mati, bangun dia. Saudara tahu nggak? Karena dia benar nggak takut mati, dia bangun. Nah, orang tuh sakit nggak baik-baik karena takut mati. Bener, liatin aja deh. Dan makin ditakuti maut tuh, makin datang. Saudara, berani kita? Memang nggak bisa berani-beranian. Dulu 32 tahun yang lalu saya berani-beranian bisa, saya pendeta. Ya. Saudara, anak saya sakit, saya nggak takut mati sok-sokan gitu. Paling-paling tahu, ternyata mati. Nah, paling-paling terus saya menghibur diri saya di kuburannya, saya tulis
Maut di mana sengatmu, maut di mana kuatmu. Tapi itu tukang bikin nisan tuh kurang ajar. Saya sering kali bantuin loh. Ada orang nggak Kristen, saya kasih surat keterangan supaya bisa dikubur di kuburan Kristen. Ini nisan anak saya ini nggak diselesaikan, ditinggal minggat. Ya saudara, jadi tengah jalan tuh. Itu sebabnya waktu ada pembangunan real estate di situ, bongkar aja anak saya nggak tahu di mana, nggak dikasih tahu, nggak ada daftarnya, karena setengah jadi. Saudara, itu sih ya, wah sok-sokan. Saudara, sudah ngerti? Kita jangan jawab dengan sok-sokan, tahu benar nggak Tuhan siapa? Apakah saudara tahu Tuhan di pihak saudara? Apa saudara cari dia sampai dia di pihak saudara? Saudara, ini bukannya lux, ini bukannya kelebihan. Ini kita butuhkan. Cari sampai Tuhan jamin saudara. Dan berkata seperti dia berkata kepada Daud selalu, aku akan jadi perisaimu, aku yang akan melawan musuhmu. Sampai saudara dibelai. Nah, itu sebabnya kan saya sering kali bilang, kalau ada masalah itu diam. Sebab saya mau ngajar saudara, nunggu sampai Tuhan belain. Tapi saudara nggak percaya sama Tuhan, saudara pikir Tuhan sudah tua ya, mungkin sudah pelupa atau sudah kekanak-kanakan atau bagaimana. Jadi saudara yang bertindak, saudara yang mewakili Tuhan. Nanti kalau nggak gimana kapiran. Saya buktikan kok dengan hidup saya. Saya nunggu Tuhan nggak pernah dia terlambat. Nggak pernah. Dan saudara, ini senjata kita yang berbahaya sekali buat lawan. Kita nunggu Tuhan. Dikapak-kapakan saya nunggu Tuhan. Dan tidak pernah dia terlambat atau mengecewakan. Ini bukan ucapan gitu aja. Saya ngomong ini dengan harapan sekali. Saudara berani. Saya harap tuh berani itu off the record. Jangan sampai Tuhan dengar ya. Saya kurang ajar nanya. Apakah saudara berani nunggu Tuhan? Itu kurang ajar udahan. Tapi Tuhan saya harap maafin saya. Saya cuma mau tanya saudara. Sebagai apa sih saudara anggap Tuhan itu? Apa dia ngurusin planet-planet ini minta tolong saudara? Apa dia saben-saben itu telepon ke Houston tanya, ini sekarang Mars enaknya digerakin kemana? Pakai rumus apa? Hukum apa? Saudara, nggak ada. Dia nggak minta tolong, dia nggak membicarakan dengan kita, dia sendiri dia atur semua. Kalau kita mau percaya kepada dia, kita bisa dengarkan dia apa yang dia mau. Di dalam Matius 8 ayat 11-12. Matius 8 ayat 11-12 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara, dan ini loh, tragedinya itu ini. Ini yang merupakan tragedi itu ini. Karena saudara membangkang, jangan saudara pikir surga akan kosong. Tetap akan banyak yang duduk di situ kelak. Saudara, dan saudara, kalau sampai saudara ditolak, saudara akan merana dengan tidak terbayangkan. Kita sekarang itu berani ya. Anggap enteng Tuhan tuh kita berani. Kita bilang enggak apa-apa masuk neraka biarin. Kita enggak tahu kita main-main dengan apa. Kalau kita tahu
Bagaimana murahnya Tuhan, bagaimana dia sabar dengan kita, bagaimana dia manggil kita. Bimbang aja nggak akan kita. Bimbang itu udah ngelawan kok. Bimbang itu udah ngelawan. Seharusnya kita tersungkur nangis. Sama seperti orang yang berhadapan dengan Tuhan itu tersungkur nangis. Dia bilang, Tuhan tambahinlah imanku, aku nggak punya iman. Saudara, saya nggak suruh saudara emosional, justru tidak. Tetapi saya minta cuma saudara nyadari dengan siapa kita hubungan, perkara siapa kita bicarakan. Nama Allah itu disebutkan sia-sia dari abad ke abad justru oleh orang-orang Kristen. Saudara, justru oleh orang-orang Kristen yang bisa jalan dengan tenang-tenang melawan kehendak Tuhan tanpa bergetar sedikit pun suara hatinya. Padahal saudara, kalau kita nyadari yang benar, kita tidak akan berani, melainkan ya dan amin. Di dalam Yesaya 22 ayat 11, Yesaya 22 ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi begini. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Saudara, ibaratnya kan gitu. Oh, kita punya kolam bagus, buat nampung air bisa, buat ini bisa. Tapi kita nggak mikirkan yang bikin kolam itu siapa. Ya kan saudara juga gitu kan. Di dalam dunia ini, waduh banyak perkara-perkara yang canggih. Ini canggih, itu canggih. Lupa. Yang membuat itu siapa? Di atas semuanya itu siapa? Saudara, kalau kita sudah lihat tuh ya, saudara kalau lihat komputer saya, saudara cuma goyang-goyang kepala. Saya bisa kemana-mana, bisa beli barang dari mana-mana, cuma tinggal nulis nomor kartu kredit saya, klik, udah pencet enter, tak, seminggu lagi dikirim. Saya canggih benar. Dan saudara tahu, itu internet itu makin lama makin canggih. Tapi saudara lupa, orang suka nggak ingat tuh. Itu semua itu ya bisa terjadi. Tergantung ada sebuah kristal yang getar. Kristal itu punya getaran. Dan getaran kristal itu ditemukan, dihitung, dibagi. Kalau misalnya tadinya itu 1 juta, ambil kata 1 juta getaran, itu kan 1 juta. 1 juta itu dibagi jadi 100.000 dibagi jadi 10.000, dibagi lagi terus sampai akhirnya. Ini jam tangan saudara juga sama, gara-gara ada kristal itu. Nah, siapa yang punya kristal itu? Saudara, itu sebabnya orang bilang saya gila. Saya kalau sudah nggak bisa keluar daripada komputer saya, dari internet, dari macam-macam, saya cuma bilang sama yang punya, Tuhan bikinin gini dong. Bikin loh. Ya saudara tahu, orang suka nggak tahu bagaimana yang aneh-aneh, dia bisa bikin segala macam. Saudara ngerti? Hidup saudara itu lebih lagi tergantung kepada Dia yang bikin. Saudara nggak percaya. Saudara bilang, ya kalau sakit jantung kan mesti dikasih obat sakit jantung, sakit kepala obat sakit kepala, sakit kaki obat sakit kaki, sakit apa obat sakit kaki. Saudara nggak tahu.
itu cuman disalep-salep, ditempel-tempel. Tuhan cukup. Saudara pikir, kalau saudara sakit kanker nih, ambil kata yang sudah tidak bisa disembuhkan. Dia cuman cukup geser 1 digit aja di dalam diri saudara, dan semua berubah semua. Dari sakit sekarat berubah menjadi sehat walafiat. Saudara, hanya cuma mindahkan itu aja, 1 digit aja. 1 digit itu 1 aja. Ya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu pakai dilus-lus dulu, ditempeleng dulu sininya. Enggak. Cuman 1 digit aja. Dan saudara tidak percaya. Saudara paling senang adalah kalau dicanggihin semua. Untuk sampai kepada canggih itu, orang mesti muter 100.000, 1 juta kali kemana-mana. Kalau sudah, hasilnya belum tentu. Tuhan cuman bilang, hendaklah ada terang dan terang jadi. Itu kalau cerita Alkitab. Kalau sekarang saya pakai bahasa saya, bahasa komputer, cuman mau keluar 1 digit. Sudah tahu digit apa? Komputer itu terdiri dari cetretan, kayak cetretan lampu itu loh. Kan ada cetretan lampu. Cetret nyala mati kan? Kalau nggak nyala ya mati. Nah kalau nggak nyala nggak mati itu namanya korsleting. Saudara, nyala mati. Nah itu tuh ada jutaan, ada ratusan juta, ada miliaran, itu begitu banyaknya di dalam komputer itu. Yang kapan nyala, kapan mati, barangnya berapa, dan anunya begitu. Tuhan cukup jetretin 1 jetretan aja, dan semuanya terjadi. Saudara, itu sebabnya saya ngalami banyak mujizat di dalam mainan saya dengan komputer itu orang lain enggak, saya ngalami. Dan saya biasanya dikasih tahu dulu, nih nggak jalan nih, saudara, bener nggak jalan. Orang seringkali begitu yakin mesti 1 tambah 1 2, memang, tapi 5 tambah 2 jadi 5.000, sisanya 12 bakul. Nah itu yang nggak klop. Coba hidup saudara nih ya, budget hidup saudara, hitung 1 tambah 1 2. Nanti kan saudara nggak klop, nggak cukup sebulan hidup. Tapi ada yang aneh, saudara nggak perhatiin. Kalau hilang saudara katakan tuyul. Nah kalau lain, ada kalanya kita beli 1.000, uang 1.000 itu lebih dari 1.000. Ada kalanya kita beli 1.000 malah rugi 10.000. Nah itu kita nggak pikir. Mata kita terlalu cetek sih lihatnya, terlalu nggak lihat dan nggak menghargai Tuhan. Di dalam Ratapan 3 ayat 49-50, Ratapan pasal yang ketiga ayat 49-50, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Tidak bisa tidak kok. Saudara barangkali nggak ngerti. Saya diberkati Tuhan, saya disayangi Tuhan, tapi tetap lebih banyak saya nangis daripada saya tawa. Kenapa? Nggak bisa enggak. Yeremia ini saya tahu, dia kenal Tuhan, dia kenal hebatnya Tuhan, dia kenal baiknya Tuhan, dia kenal sayangnya Tuhan. Tapi beritanya nggak laku, seperti berita saya juga nggak laku. Nggak laku. Saudara tahu, nggak bisa, nggak mesti nangis. Seringkali ya, saya lihat ini orang butuh sekali, dan Tuhan ada di atasnya, sedia sekali. Nih, tapi ini orang
nggak menengadah ke atas, nggak cari Tuhan. Disuruh cari Tuhan, ogah. Masa? Carinya lain-lain. Carinya penipu-penipu. Saudara, dan bangga lagi. Wah, kalau saya resep saya yang paling mahal dari obat yang paling bagus. Saudara, begitu kita kan. Saudara kalau lihat tuh Nyonya ngomong gitu tuh rasanya sebel nggak? Sebel. Tapi dia masih mending kalau saya masih bisa mau ngaku. Ya kita kan nggak makan mereknya. Saudara tahu. Tapi itu loh. Lebih sebel lagi saya seringkali. Nah gimana coba? Saya mesti jelaskan dengan apa lagi? Seluruh perbendaharaan bahasa saya pakai untuk jelaskan kepada saudara siapa Tuhan itu. Tetap tidak percaya. Ya sebagai bahasa basi, saudara takut saya marah, saudara percaya, sumpah percaya. Saudara kepala botak disumpahin, nggak ada gunanya sama sekali. Saudara tahu, Yeremia nangis. Semua penginjil yang tahu kebenaran Allah pasti nangis sekarang. Itu sebabnya seringkali nggak mau tahu kebenaran, maunya yang rame-rame aja. So, kalau sudah rame, saudara saya kasih saudara, coba datang ke rumah pendeta yang habis selesai bikin kebangunan rohani. Jangan bilang-bilang, jangan minta audiensi, jangan apa. Diam-diam nyelonong masuk rumahnya. Nanti saudara lihat apa. Saya nggak mau ngomong apa. Lihat nanti saudara akan lihat apa. Dia bisa menghibur orang, dia bisa nyorakin orang. Di rumah dia nggak punya itu yang dia sorakan. Saudara ini loh yang ngeri. Padahal ada di muka saudara. Saudara nggak perlu kemana-mana. Saudara tunda-tunda nanti kalau saya perlu. Nanti perlu saudara nggak punya. Justru kalau Tuhan ngasih hari ini, Dia tahu persis kapan kita butuhkan. Dan kalau datang itu saat mana kita butuhkan, kalau hari ini kita pakai dengan baik, kita tidak akan terlambat. Tidak akan celaka. Tapi kita buang. Kita sih percaya aja. Anak saya minta tolong, Pak, tolong dong. Pergi ke notaris itu, suruhan. Lantas suruh ngambil aktenya. Nah, saya kira itu baru kemarin dibuat. Gak tahu akte itu udah berapa tahun dibuat. Nah, di tempat notarisnya, dia ogah suruh cari. Nggak ada resinya, nggak ada apa. Di antara begitu banyak tumpukan-tumpukan suruh nyari itu. Anak saya datang sendiri. Dia dibilangin kita nggak bisa nyari, nggak ada resinya. Dan lebih murah untuk bikin akte itu kembali baru. Saya nggak bisa nyari. Nah, saya khawatir kalau nanti saudara perlu nggak bisa nyari ada di mana. Saudara, saya mencoba untuk mendatabase kaset-kaset saya, disket-disket saya, semua saya database semua, masuk komputer semua. Maksudnya apa? Kalau nanti diperlukan, langsung bisa dicari. Rupanya kayak apa, gambarnya kayak apa. Saudara tahu. Itu yang kita perlu. Apakah saudara sudah kumpulkan jelas apa semua yang Tuhan kasih? Nanti kalau lagi kesulitan tanya saya apa tahu? Bertobat tuh gimana, Boksu? Waduh, saudara. Berapa ratus ribu juta kali saya ngomong tentang bertobat, masih tanya saya. Saudara tahu. Karena apa? Hilang. Gak masuk. Tapi kalau saudara benar setia kepada Tuhan, Roh Kudus itu pekerjaannya ialah
mengingatkan segala sesuatu yang aku sudah katakan. Saudara, dia ingatkan. Dan kita dapat. Apakah saudara mau menyadari ini? Belum terlambat. Selama saudara dengar firman Tuhan, bagaimana kerasnya, itu belum terlambat. Kalau saudara sudah tidak dengar lagi, itu yang ngeri. Dan tidak ada yang mengingatkan lagi, itu yang ngeri. Amin. Kolau venerem, amena pula venem malaf, emma salom, solamena tarafano, salam. Tuhan, terima kasih. Beri kami sekarang makan tubuh-Mu, Tuhan. Terima kasih. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Ya fele fanastala sulam hameni maya salam do rakyare tafene halo musa alena kalo toma. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus, beri kami juga minum darah. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah. Ola pena kanaya, o salametar, alu samani, umaya kanatere, asa kalomakasa. Emana yere atukalam.
Minumlah darah Kristus. Amin. Faina manapaye turalla sende marika nula emmane mataya tanatoro kuma ela salom salam. Terima kasih Bapa, terima kasih.